Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan salah satu publikasi ini. Dan publikasi ini wajib ada di atas kapal, baik berupa publikasi buku maupun soft copy ataupun software yang diinstal di komputer kapal. Oke, kebetulan salah satu subscriber itu meminta untuk penjelasan mengenai cara mengajukan permintaan barang-barang kebutuhan kapal ke kantor perusahaan pelayaran, dan publikasi apa yang dijadikan rujukan standar dalam pengajuan permintaan kapal tersebut. Oke, saya akan menjelaskan mengenai publikasi ini. Saya mulai dari menjelaskan publikasi tipe ini. Kebetulan di atas kapal yang saya dapatkan ini versi keluaran dari IMPA. Jadi IMPA merupakan asosiasi para penyaplai kebutuhan kapal. Jadi IMPA itu kepanjangan dari International Marine Purchasing Association. Dan versi yang lainnya saya tidak mendapatkan. Dan versi lainnya itu hampir-hampir sama. Yang berbeda, sedikit berbeda itu hanya kode untuk tiap barang-barangnya. Versi yang lainnya itu biasanya disebut buku ISA Store, sedangkan ini IMPA Store. Yang ISA Store itu contohnya yang seperti ini gambarnya. Dan ISA Store merupakan kepanjangan dari International Ship Supplier Association. Jadi ada dua asosiasi yang menerbitkan publikasi sebagai rujukan standar ketika mengajukan permintaan ke kantor perusahaan pelayaran. Oke, saya langsung ke sini saja, ke publikasi ini. Kebetulan yang saya dapatkan edisi ke-5, dan sekarang sudah ada yang edisi ke-6. Dan contoh dari edisi yang sebelumnya, nah ini edisi yang kedua, dan isinya pun sama. Dan ini edisi yang keempat. Sebenarnya covernya yang edisi sebelum-sebelumnya itu memakai cover hardcover berwarna, tidak yang seperti ini. Ini yang versi cetakan di negeri Cina ini sepertinya. Begitu juga yang ini. Harusnya covernya seperti ini kalau original. Karena ini sudah lama, jadi warnanya agak pudar. Oke, saya tidak membahas yang versi yang lama. Yang jelas sekarang yang terakhir itu versi yang edisi ke-6. Karena di atas kapal yang saya dapatkan edisi ke-5, maka saya gunakan ini saja sebagai contohnya. Oke, tentunya bagi Anda yang pemula, ketika pertama kali join di atas kapal sebagai perwira junior, ataupun sebagai rating, ataupun bosun, maka Anda akan bingung bagaimana untuk mengajukan permintaan barang-barang kebutuhan kapal dan tidak tahu standar-standar ukurannya atau kode-kode untuk mengajukan permintaan. Di sini, jadi setelah cover ini, itu ada beberapa lembar berwarna. Ini hanya iklan saja dari perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik maupun toko-toko yang penyaplai kebutuhan kapal. Nah, ini ada chisel, ada beberapa kunci, spanner, alat keselamatan, rantai dan sebagainya, cat. Oke, jadi ini perusahaan penyaplai. Di sini ada nama perusahaannya. Jadi di bagian depan ini masih iklan. Nah, selanjutnya ini halaman judulnya, titlenya, baru daftar isinya, section indexnya atau konten listnya. Jadi di sini Anda perhatikan, di sini ada gambar, di sini gambar peralatan navigasi. Jadi nanti masuk dalam nautical equipment. Misalnya Anda membutuhkan peralatan dapur di sini. Jadi nanti Anda masuk ke grup ini,
grup 17 kodenya. Anda butuh alat keselamatan di grup 31 di sini. Jadi grup ini akan memudahkan Anda untuk mencari halamannya. Jadi ini kode awalnya 63, 67, 69, 15. Jadi nanti Anda ketika mencarinya, Anda cukup melihat di bagian samping ini. Anda lihat di samping ini ada hitam nomor 33, ini grup 33 kodenya. Anda lihat safety equipment 33. Nah, 33 ini 33. Ketika saya buka, saya mulai dari grup 33 ini, dari sini. Ketika Anda sebagai junior officer, sebagai Muallim 3, Anda ingin mengajukan misalnya LSE maupun FFE, Anda masuk ke grup ini, grup 33. Nah, ini grup 33. Nah, ini baru ada page-nya, ada halamannya. Misalnya Anda membutuhkan peralatannya Fireman Outfit, sini di halaman 33, 70 sampai 71. Ini 33 grupnya, halamannya di bagian sini. Halamannya di bagian atas. Di sini 33, 70, 71. Nah, ini halaman 33, 11. Anda cari di halaman 33, 70, 71. Nah, ini 33, 71. Di sini 70. Nah, di sini kebutuhan untuk Fireman Outfit. Nah, ini ada Fire X-nya, chemical, ini Fireman Outfit. Dan bagaimana cara mengajukan permintaannya? Anda nanti tergantung dari form standarnya perusahaan. Apabila form perusahaan tadi itu tentunya pasti menyediakan kolom untuk memasukkan kode. Jadi nanti Anda masukkan kode ini. Misalnya saya ambil contoh ini aja, Fair Blanket. Misalnya, ketika Anda mengajukan Fair Blanket, Anda masukkan kodenya sesuai kebutuhan ukurannya. Jadi Anda masukkan kodenya, biasanya di samping form kode, di dalam form permintaan kapal untuk ke kantor, itu pasti ada kolom kode, ada kolom description-nya. Nanti setelah Anda masukkan kode ini, baru Anda tulis di description-nya Fair Blanket, baru kasih tambahan ini keterangannya, agar tidak salah supply. Dan standar kode ini, ada juga beberapa perusahaan itu hanya memberikan kode, standar kode sama title-nya aja. Ketika perusahaan menerima permintaan dari kapal, begitu membaca kode ini, dan kode ini akan diberikan ke pihak penyaplai. Dan nanti perusahaan penyaplai kebutuhan kapal, dia akan menyaplai sesuai kode ini dan ukurannya. Jadi sangat mudah bagi Anda, tentunya bagi pemula. Ya memang rata-rata kalau pemula belum pernah menemui publikasi ini, ketika mengajukan permintaan akan bingung. Namanya apa, kodenya apa, ukurannya seperti apa. Oke, saya kembali ke depan. Ini tadi kalau kita masuk mengikuti kode. Dan di bagian berikutnya, ini ada indeks berdasarkan alfabet. Berdasarkan urutan alfabet. Misalnya Anda terpikirkan, saya ingin mengajukan permintaan host atau selang. Nanti di sini kita tinggal mencari huruf H untuk mencari host. Contohnya, nanti di sini grup host akan disebutkan. Nah, ini HO, masih hook. Nah, ini ada host. Di sini berbagai macam item, barang yang startnya dari kata host, di sini akan disebutkan.
tinggal Anda butuh host untuk apa. Apakah host untuk air, untuk mengecat, atau untuk oksigen, dan sebagainya. Di sini akan disebutkan. Dan ini grup kodenya. Dan biasanya kalau diikuti dengan angka berikutnya, digit berikutnya, ini page-nya. Jadi ketika ada contoh ini 35 minus 1, 35 ini grupnya, minus 1 itu halamannya. Jadi ketika Anda masuk ke sini, mencari cukup ke 35. Nah, ini 35. Nah, Anda lihat yang ini, misalnya 351 yang ini untuk water. 351, Anda tinggal mengikuti yang ini aja, 351. Cek yang 351. Nah, ini 351. Tinggal Anda mencocokkan kebutuhan hostnya. Anda inginkan host seperti apa? Nah, ini water host, water rubber host, ataupun yang ini tinggal Anda masukkan, kodenya masukkan, dan Anda tinggal pilih sesuai kodenya, sesuai diameternya yang Anda perlukan. Oke. Sebenarnya publikasi ini tidak terlalu sulit untuk penggunaannya, karena publikasi ini menyajikan lengkap kebutuhan kapal. Nah, ini saya random saja. Nah, ini mulai tangga pandu, tali, saya random saja. Ini untuk kebutuhan stationery, untuk alat tulis. Nah, ini untuk kebutuhan workshop di atas kapal, untuk pipa. Jadi berbagai macam ini, valve, bendera, dan obat-obatan pun ada di sini. Oke, nah ini mulai sabun. Nah, ini kebutuhan yang lainnya. Tuh, sudah protol. Nah, ini alat welding. Ini alat-alat welding untuk ngelas. Oke, jadi saya tidak membahas panjang karena di sini lengkap. Yang jelas semua kebutuhan kapal tercover di sini. Oke, jadi nanti Anda tinggal mengikuti kodenya dan sesuaikan ukuran yang sesuai Anda butuhkan. Yang dibutuhkan di atas kapal, nanti tinggal Anda memasukkan kodenya dan kasih tambahan deskripsi item yang dibutuhkan. Tentunya Anda tinggal mengikuti standar form untuk pengajuan requisition ke kantor. Oke, jadi publikasi ini nanti ada dua versi, jadi Anda jangan bingung. Ini kebetulan versi IMPA, dan yang contoh ini, gambar ini, itu versi yang keluaran dari asosiasi ISA. Oke. Dan di bagian belakang itu pasti sama, rata-rata dikasih daftar standar ukur, misalnya konversi, ada konversi table. Nah, ini standar ukur, misalnya 1 inch atau setengah inch, seperempat, itu berapa mili. Oke. Jadi ini untuk konversi saja. Jadi ini untuk membantu Anda konversi. Di publikasi yang ISA itu pun sama. Oke. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda, tentunya yang pemula dan adik-adik kadet. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan ketika saya ada kesempatan dan mendapatkan signal, maka saya akan segera membalas komentar Anda. Dan terima kasih atas supportnya.
Dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih.